Jumpa lagi Sobat Daily Life, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tidak hanya manusia, jin dan setan memiliki makanan kesukaan, sehingga manusia harus hati-hati dan tidak membuangnya sembarangan. Sejatinya jin dan setan hidup berdampingan dengan manusia, hanya saja dimensinya berbeda. Dimensi kehidupan manusia, jin dan setan hanya terpisah dengan selaput tipis seperti kelambu. Makhluk astral tersebut juga memiliki kehidupan yang sama dengan manusia, seperti memiliki rumah dan berkeluarga, mereka juga makan dan minum. Setan dan jin, terutama jin jahat atau negatif menyukai makanan yang menurut manusia dianggap kotor dan menjijikkan. Setan dan jin akan memakan makanannya dengan menghirup aroma barang yang kotor dan menjijikkan tersebut dimanapun mereka temui. Seperti pembuangan sampah, tempat persembahan dan pemujaan bahkan di rumah yang ditinggali manusia. Beberapa jenis makanan yang disukai jin dan setan ini diharapkan manusia tidak membuangnya sembarangan. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan mendatangkan energi negatif di sekitar tempat membuang makanan tersebut. Berikut ini telah kita rangkum, 10 makanan kesukaan jin. 1. Darah. Darah adalah makanan favorit jin dan setan, oleh sebab itu mereka kerap meminta tumbal nyawa, atau darah dalam suatu ritual yang sesat. Ritual tersebut seperti pesugihan hitam, tumbal proyek bangunan dan lain sebagainya. Begitu juga tempat pemotongan hewan yang jorok dan kotor, sudah barang tentu menjadi tempat yang diminati oleh jin dan setan. Darah haid yang keluar dari tubuh wanita juga menjadi incaran, oleh karenanya kaum hawa harus selalu memperhatikan kebersihan setiap datang bulan. Usahakan jangan sembarangan membuang pembalut, kalau bisa mencucinya terlebih dahulu. Bisa jadi hal tersebut bisa mengundang jin dan setan atau sosok mengerikan yang menjulurkan lidah panjangnya. 2. Tulang belulang. Jika mengonsumsi makanan yang mengandung tulang, diupayakan untuk tidak membiarkan tulang tersebut terlalu lama di atas piring. Tujuannya agar menghindari jin dan setan ikut serta makan bersama. Segera buang sisi tulang dari daging yang dimakan ke tempat sampah. Tulang yang dibuang oleh seseorang dan diambil oleh jin, maka pada hakikatnya tulang tersebut kembali utuh, dan dari situlah jin makan. Sebaik-baiknya orang yang makan, adalah yang memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. 3. Kotoran. Kotoran yang dimaksud bukan debu atau tanah, melainkan sisa pencernaan manusia atau binatang. Ternak pun bisa menjadi angker dan seram ketika lama tidak dirawat atau dibersihkan kandangnya. Jin yang menyukai kotoran ternak bernama kebelak, wujudnya seperti unggas yang berukuran besar. Kemunculan kebelak ditandai dengan kepakan sayap dan hentakan kaki yang kuat, biasanya muncul di dekat kandang yang kotor. Lubang toilet pun bisa menjadi sarang jin sebab dari sanalah dia mendapatkan makanan. Begitu juga dengan tempat lembab, gelap dan kotor dan banyak terdapat najis seperti toilet. Jin dan setan sangat menyukai tempat seperti itu, oleh karenanya harus rutin dibersihkan. 4. Bangkai. Jin dan setan jahat sangat menyukai aroma busuk dan memuakkan seperti bau bangkai. Memasak ikan asin atau terasi ketika berada di hutan atau gunung bisa mengundang datangnya jin atau setan. Aromanya yang tajam bisa mengundang jin dan setan datang dan ikut makan bersama pemilik makanan. Jika di dalam rumah ditemukan bangkai hewan, maka segeralah dibuang jauh dari rumah sebelum mengundang makhluk halus datang. 5. Makanan yang dimasukkan ke mulut dengan tangan kiri. Selain tidak higienis, memakan dengan tangan kiri dianggap kurang sopan secara adat budaya. Sebab tangan kiri adalah tangan yang digunakan untuk membersihkan diri ketika membuang kotoran dari dalam tubuh. Jika seseorang terlanjur menggunakan tangan kiri untuk makan, gunakanlah tangan kanan untuk minum. Hal ini agar tidak sama dengan jin dan setan yang makan dan minum menggunakan tangan kiri. 6. Janin bayi. Janin bayi yang berusia 1-3 bulan menjadi incaran jin dan setan sebab kondisinya masih sangat lemah. Hal ini yang menjadi alasan orang dahulu melarang perempuan yang hamil 1-3 bulan untuk keluar rumah ketika maghrib dan malam. Selamatan yang dilakukan pada kandungan usia 1-3 bulan ditujukan untuk tolak balak dan keselamatan bayi dalam kandungan tersebut, begitu juga untuk sang ibu. Orang yang hamil menghindari tempat angker dan agar selalu lebih berhati-hati. 7. Asap.
Asap tersebut berasal dari bakaran, seperti kemenyan, dupa dan rokok, itu sebabnya tiga hal ini terkadang menjadi syarat sebuah ritual. Ketika seseorang membakar salah satu dari tiga barang tersebut pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, jika seseorang tersebut PK akan merasakan hadirnya makhluk halus dari dimensi gaib. 8. Bunga kantil. Bunga kantil memiliki aroma mistis. Selain terdapat filosofi di dalamnya, bunga ini juga menjadi makanan kesukaan kuntilanak. Ketika aroma bunga kantil tercium di suatu tempat, maka kebanyakan orang mengaitkannya dengan sesuatu yang menyeramkan. Sebab bunga kantil sendiri tidak akan jauh dan terlepas dari dunia dan dimensi mistis. 9. Ayam cemani. Tampilannya yang hitam dan sangar, membuat ayam cemani seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Memang ayam dengan julukan, The Black Java Breed, ini, identik sebagai ayam sesajen yang sering digunakan dalam upacara dan ritual tertentu. Menurut kepercayaan banyak orang di Indonesia, ayam cemani memang jadi menu favorit para jin dan makhluk halus. Ayam ini dipercaya jadi penangkal sihir. Selain itu mitosnya ayam ini bisa membantu seseorang untuk meraih kesaktiannya, sampai membawa keberuntungan. Tapi kini popularitas ayam cemani yang mendunia, membuat ayam ini lebih identik sebagai salah satu ayam termahal di dunia yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah per ekor. 10. Jiwa manusia. Biasanya, jin dan setan juga sering menjadikan jiwa manusia sebagai makanannya. Adapun jiwa manusia yang dimakan oleh bangsa jin dan setan, adalah manusia yang semasa hidupnya melakukan pesugihan dan menjadi pemuja setan. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.